Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, seperti biasa, seperti kebiasaan kita, sebelum kita melanjutkan kajian kita merajaah terlebih dahulu satu hadis, ya, satu hadis, dua hadis. Silakan yang mau merajaah terlebih dahulu hadis yang mau kita bahas hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithu al-thalitha ashar. An Abi Hamzah Anas bin Malik خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sallallahu alaihi wasallam. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. Jazakallah khair. Tafadhal. Naam. Khudh al-'itr. Khudh al-tib. Ambil parfumnya. Nah. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Sebenarnya Rasulullah tidak masalah sallallahu alaihi wasallam. meriwayatkan dengan makna ya. Tapi kalau ini sekarang statusnya adalah hafalan, harus dihafal sesuai dengan yang diriwayatkan. Yes, An-Nabi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna ahadukum hatta La yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Barakallahu fiik. Tafadhal. Baik. Karena kita sekarang waktunya agak singkat, hanya sampai salat Isya karena pemberlakuan jam malam ya dari pemerintah. Kita kasih satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk pelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan 5 syarat hadis hasan? Ada kemarin kita sebutkan 5 syarat hadis sahih, sama saja, cuma beda sedikit antara hadis hasan dan hadis sahih. Siapa yang bisa sebutkan? Suatu hadis dikatakan hadis itu sahih, suatu hadis dikatakan hadis itu hasan. Pertanyaannya, yang hasan itu seperti apa? Syarat-syaratnya. Ayo coba. Siapa yang bicara itu? Angkat tangan. Tidak masalah, dicoba. Selanjutnya Lanjut. Sanadnya bersambung sudah betul. Apa lagi ya? Ayo cepat, waktu berjalan. Insyaallah. Afwan. Pas ya. Subhanallah, labas. Lanjut, siapa yang bisa? Betul. Hafalan perawinya setingkat di bawah hadis sahih. Iya, terus? Tidak ada keganjilan. Hilang catatan.
bebas dari illah atau cacat. Baru sisa satu lagi. Sanad bersambung, hafalan perawinya di bawah sedikit dari hadis sahih. Sisa satu. Tidak ada cacat, tidak ada ilah, itu sama ya, dan tidak ada syaz atau keganjilan. Sisa satu. Yaitu perawinya apa? Adil. Adil. Siapa yang bantu itu? Ya. Ya. Jazakallah khair. Yalah, kita mulai. Waktu kita dikejar oleh waktu ya, karena waktu Isya sekarang subhanallah cepat sekali. Taib. Hadis ini ya, hadis yang bersama kita sekarang ini yaitu hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, itu kunyahnya beliau seperti dimaklumi. Anas bin Malik khadimir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu artinya pelayan. Khadim boleh dibilang bahasa kasar itu pembantu. Tapi bahasa halusnya pelayan. Yang melayani semua kebutuhan Nabi. Jadi Anas bin Malik ini anak dari Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi saat usia 8 tahun. Dibawa Anas bin Malik ini oleh ibunya kepada Nabi usia 8 tahun. Dan ini bentuk fikihnya seorang ibu. Ini ibu yang cerdas. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, para orang-orang Ansor memberikan kepadamu apa yang mereka berikan. Dan saya tidak punya apa-apa selain dari anak ini. Silahkan suruh dia apapun yang Anda perlukan." Usia berapa tadi? 8 tahun. Dan bapaknya Anas bin Malik siapa? Malik bin antum salah guru antum. Itu saya bikin saya ketawa itu ya. Anas bin Malik dengan Malik bin Anas itu tidak ada hubungan nasab ya ikhwan. Itu salahnya kalau orang yang bukan ahlinya berbicara masalah ilmu rijal, bikin ketawa saja. Jadi kita sebutkan dulu nasabnya. Ini saya ringkas dari nasab supaya antum bisa bedakan antara dua orang. Anas bin Malik dan Malik bin Anas itu adalah dua tokoh besar dalam sejarah Islam. Tapi keduanya bukan anak bapak. Itu harus dipahami itu. Jadi Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i bukan anak dari sahabat Anas bin Malik. Itu perlu diketahui. Kalau ada yang mengatakan itu anaknya, itu bikin ketawa semua orang itu. Nah, jadi antum harus tahu dulu nasabnya bagaimana. Pertama, Anas bin Malik, sahabat. Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Damdam, ana agak pilek sedikit, bin Damdam bin Zaid bin Haram. Itu nasabnya sahabat Anas bin Malik. Sekarang nasabnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harith bin Ghaiman. Saya ulangi, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman. Jadi kalau seandainya Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik, mestinya ya kakeknya Imam Malik siapa? Malik bin Nadhr, Tapi kakeknya Imam Malik di sini siapa? Anas bin Malik bin Abu Amir. Jadi tidak ada hubungan nasab antara mereka berdua. Di sisi lain juga Imam Malik ini termasuk generasi tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Jadi tidak bertemu dengan sahabat. Jadi Imam Zahabi menyebutkan Imam Malik ini lahir pada saat siapa? Sahabat Anas bin Malik itu lahir. Meninggal. Jadi Imam Malik ini lahir pada saat sahabat Anas meninggal. Usia berapa? Usia 94 tahun. 93 tahun Hijriah ya. Pada tahun 93 Hijriah Pada tahun 93 Hijriah
itu kelahirannya Imam Anas bin Malik dan hari kematiannya sahabat astagfirullah balik jadinya. Hari kelahirannya Imam Malik bin Anas dan hari kematiannya sahabat Anas bin Malik. Jadi antara mereka itu tidak ada apa hubungan nasab. Antara Imam Malik dan sahabat Anas bin Malik itu bukan anak bapak. Karena dua generasi yang berbeda. Paham ya? Nasabnya antum sudah lihat tadi sendiri. Kemudian Imam Malik juga ya tokoh ya, tapi kita tidak berbicara Imam Malik sekarang. Kita berbicara sahabat Anas bin Malik karena dia adalah perawi ini hadis. Saya mengumpulkan beberapa biografi tentang beliau karena waktu kita singkat dan ada beberapa faedah yang bagus dari hadis ini yang perlu kita ambil. Kita sedikit berbicara tentang sahabat Anas bin Malik. Kita sedikit berbicara tentang sahabat Anas bin Malik, yaitu beliau didoakan oleh Rasulullah. Beliau mendapat berkah doa dari Rasulullah. Siapa yang tahu doanya? Itu Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrohu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrohu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anak-anaknya serta perpanjanglah usianya. Dan tiga-tiga ini dikabulkan oleh Allah Subhanallah. Jadi Imam Malik ini sahabat Anas bin Malik ini mendapat keberkahan doa dari Rasulullah SAW. Makanya 3 doa dari doa orang yang tidak ditolak doanya dari Rasulullah SAW. Makanya makanya sahabat Anas bin Malik beliau berkata, kita lupakan dulu Imam Malik ya. Imam Malik itu tidak pembahasan kita. Sahabat ini Anas bin Malik beliau berkata, telah dikuburkan dari keturunanku dan anak keturunanku lebih dari 100 orang dan saya masih hidup. Dari anak cucunya dikuburkan lebih dari 100 orang di saat dia masih hidup. Ya, dalam riwayat itu 127 orang. Ini menunjukkan keberkahan dari doa Rasulullah diperbanyak keturunannya. Dan hartanya. Yang kedua, hartanya juga banyak. Beliau mengatakan, beliau mempunyai kebun anggur yang berbuah 2 kali dalam setahun. Dan ini jarang terjadi. Ini berkat ke doanya Rasulullah. Beliau orang kaya raya. Dan kebunnya luar biasa suburnya. Sampai-sampai banyak sahabat yang terheran-heran kenapa bisa kebun yang biasa mungkin cuma 1 kali dalam setahun berbuah aja, tapi karena berkah doanya Rasulullah bisa berbuah atau panen 2 kali dalam setahun. Begitu juga dengan yang ketiga, usianya. Usianya juga mendapat berkah dari umurnya Rasulullah. Usianya panjang sekali. Siapa yang tahu usia berapa beliau meninggal? Hah? Berapa? Oh enggak, itu tahun ke-93 itu beliau meninggal tahun ke-93 Hijriah. Tapi usianya pada saat itu berapa? 103 Hijriah. Dari riwayat lain 107. 100 lebih usianya. Dan ini juga menguatkan pendapat bahwa sahabat yang paling terakhir meninggal siapa? Anas bin Malik. Baik, kita masuk kepada kedudukan hadis ini. Hadis ini, barakallahu fikum, memiliki kedudukan yang sangat luar biasa agungnya dalam bab adab, karena sebenarnya Arba'in Nawawi ini lebih banyak bercerita juga tentang adab yang mulia. Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau berkata bahwa hadis ini adalah 1/4 adab dalam Islam. Ya. Abu Zaid beliau menjelaskan perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-Id, maksudnya adalah bahwa ada 4 hadis yang berbicara tentang masalah adab. Dan salah satunya adalah hadis ini. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai apa yang ada pada saudaranya seperti dia menyukai pada dirinya sendiri. Yang kedua, sabda beliau tentang perkataannya itu la yu'minu ahadukum. Beliau sallallahu alaihi wasallam menafikan iman di sini pada seorang di antara kita. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Beliau menafikan iman di sini, meniadakan iman. Bahwa orang yang
apa namanya? Masuk dari kategori ahadukum di sini adalah seorang muslim atau mukmin. Tidak beriman kata Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan. Tidak beriman di sini penafiannya sifatnya adalah mutlak atau tidak? Hah? Tidak. Tidak menafikan asal iman. Jadi jangan dibilang tidak beriman sama sekali. Artinya di sini boleh kita ada kalimat takwilnya di situ bahwa tidak sempurna. Nah, jadi harus dipahami ini baik-baik karena kalau kita mengambil zahir hadis tidak beriman berarti kita mengangkat dari asal iman itu berarti kafir lawannya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Jadi yang dimaksud Nabi pada hadis ini adalah menafikan apa? Kesempurnaan iman. Kenapa? Karena mengamalkan hadis ini benar-benar sulit. Ini adalah derajat yang sangat tinggi di dalam Islam. Derajat yang ya luar biasa, tinggi dan sulit dicapai oleh semua orang. Bahkan untuk mewujudkan ini mungkin hanya beberapa orang atau orang-orang tertentu yang sudah bermujahadah dengan mujahadah yang luar biasa baru bisa sampai pada derajat ini. Jadi Nabi mengatakan maknanya tidak beriman salah seorang di antara kalian artinya apa? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian jika belum memiliki sifat ini. Yaitu menyukai apa yang dia sukai untuk dirinya dan membenci apa yang dibenci untuk dirinya kepada saudaranya. Artinya dia menyukai untuk orang terhadap apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia juga tidak mau atau benci terhadap sesuatu yang dia benci untuk dirinya, dia juga benci untuk orang lain. Persis dia lakukan, dia samakan dirinya dengan orang lain. Dan itu kalau terwujud luar biasa. Akan terciptalah sebuah mahabbah. Karena kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Itu masdar kalimat yuhibba apa? Ahabba yuhibbu. Masdarnya apa? Al-mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Cinta. Cinta itu artinya dengan segala maknanya. Makna yang tergandung di dalamnya. Artinya dia mahabbah di sini artinya bahwa dia ingin semua yang dia sukai itu berlaku untuk dirinya dan berlaku juga untuk saudaranya. Dan itu berlaku mafhumul mukhalafah, mafhumul aks. Jadi apa yang dia benci untuk dirinya, dia juga tidak mau untuk saudaranya. Ini yang dimaksud dengan mahabbah di hadis ini. Jadi ini sifat yang tinggi sekali. Kita butuh bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ini sifat ada pada diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi bukan mudah untuk mempraktekkan hadis ini. Sekedar ngomong dong gampang. Sekedar bicara, saya suka untuk saudara saya sebagaimana saya suka untuk diri saya. Ya misalnya lihat temannya lagi kesusahan misalnya, dia cuma lihat-lihat. Tapi kalau ditanya bagaimana kamu dengan temanmu, dia bilang saya menyukai apa ya untuk saudara saya terhadap apa yang saya suka untuk diri saya. Itu bohong. Kenapa bohong? Tidak ada prakteknya. Tidak ada prakteknya. Dan ini yang paling berhak untuk menerapkan ini sifat adalah orang yang ikut kajian salaf. Kajian salaf itu harus memiliki sifat empati yang tinggi terhadap saudaranya. Jangan cuek. Orang yang cuek itu tidak terlihat tanda adab-adab pada dirinya. Bahkan sebagian yang miris kita perhatikan di antara saudara-saudara kita, ketika itu juga berlaku bagi orang yang diberi perhatian oleh saudaranya tapi dia juga cuek. Mestinya misalnya ketika diberikan sesuatu, minimal sekali kita ucapkan terima kasih, menunjukkan bahwa kita senang dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kenyataannya masih banyak saudara kita yang dikasih seolah-olah tidak dikasih apa-apa. Dan itu perlu diperbaiki ya ikhwan. Ini bab adab ini luar biasa. Banyak orang yang menjauh dari dakwah gara-gara buruknya adab. Banyak orang yang tertarik pada dakwah lantaran karena baiknya adab. Walaupun kemudian mungkin dakwah yang dibawanya belum tentu benar. Tapi sebaliknya dakwah yang benar tapi bisa dijauhi oleh orang kenapa? Karena jeleknya adab. Maka kalau ini kita praktekkan luar biasa. Kita memiliki sifat peduli yang tinggi, empati yang tinggi kepada saudara kita,
maka luar biasa. Kita akan disenangi oleh orang dan orang akan senang terhadap apa yang kita bawa. Baik. Jadi itu poinnya bahwa kita berusaha mempraktekkan sifat ini walaupun mungkin tidak mampu mempraktekkannya secara sempurna. Tapi minimal paling tidak kita tidak mempraktekkan atau melakukan yang kebalikan dari sifat ini. Apa itu kebalikannya? Sifat dengki, hasad. Sifat hasad. Na'udzubillah minal hasad. Sifat hasad ini luar biasa. Dan itu ada pada diri kita semua. Sifat hasad itu ada pada diri semua orang. Hanya saja bedanya ada yang menampakkannya dan ada yang mampu menyembunyikannya. Jangan dibilang saya tidak hasad, kamu punya hasad. Hanya saja berbedanya ada orang yang mampu menahan dirinya, ada yang tidak. Dan dosa yang paling pertama terjadi di antara sesama manusia dosa apa? Hasad. Yaitu antara Qabil dan Habil ketika dia merasa saudaranya diterima kurbannya, dia hasad sehingga dia bunuh saudaranya. Dan dosa hasad juga terjadi pada iblis pada Adam. Dan dosa hasad ini dosa luar biasa, dosa besar. Dan apa itu hasad? Hasad adalah ingin hilangnya nikmat dari seseorang yang diberi nikmat oleh Allah. Ingin hilangnya nikmat dari seseorang yang diberi nikmat oleh Allah. Ingin dia dicabut itu nikmat dari orang tersebut. Keinginannya dicabutnya nikmat dari saudaranya, itu hasad. Benar, kita ingin diberi nikmat oleh Allah sebagaimana saudara kita diberi nikmat oleh Allah. Itu tidak hasad namanya. Itu namanya ghibtah. Kita ingin Allah beri kita ilmu sebagaimana diberi saudara kita ilmu. Kita ingin diberi oleh Allah harta sebagaimana diberi oleh Allah harta. Tapi tidak terbertik dalam hati kita, dalam pikiran kita, nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya ghibtah dan itu diperbolehkan. Meminta kepada Allah, ya Allah, beri saya nikmat seperti dia. Tidak apa-apa. Bahkan disebutkan dalam hadis, dua hasad yang diperbolehkan. La hasad ila fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Maksudnya ghibtah. Orang yang diberi oleh Allah ilmu dan dia mengajarkan dengan ilmunya itu siang dan malam. Maka kita boleh dia berharap seperti orang ini. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah harta dan dia menginfakkan hartanya tersebut siang dan malam. Maka kita boleh hasad pada orang ini supaya kita bisa seperti dia. Tanpa harus berniat untuk hilang ini nikmat dari saudara kita. Itu perbedaannya. Begitu juga dengan ilmu. Betapa banyak antara sesama ustaz atau sesama penuntut ilmu terjadinya perselisihan dan permusuhan disebabkan oleh penyakit ini. Tidak diterapkan ini hadis. Ketika dia lihat mungkin dakwah saudaranya berkembang, mulai tumbuh hasad dalam dirinya. Padahal kenapa kamu hasad? Ini bukan bisnis. Ini adalah jalan menuju Allah yang kita berlomba-lomba kepadanya sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Kalau seandainya niat sudah berubah, akhirnya masuklah ini sifat. Nauzubillah. Maka ini perlu kita perhatikan. Kalau ini sifat tidak ada pada diri kita, bahaya sekali ya ikhwan. Betapa banyak ustadz yang difitnah atau ikhwan yang satu yang lain bermusuhan gara-gara tidak adanya sifat ini. Dia lemparkan tuduhan, dia lemparkan fitnah, dia lemparkan perkataan-perkataan yang tidak terbukti lantaran tidak ada ini penerapan ini hadis. Maka hadis ini memang singkat kelihatannya tapi amat sangat sulit untuk diterapkan karena pada dasarnya sifat asli manusia itu memiliki hasad. Semua manusia. Tidak ada yang tidak punya hasad sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian berikutnya bahwa kalau kita dengki pada saudara kita, baik itu pada hartanya, pada ilmunya, pada kehidupannya, sebenarnya kita sedang berburuk adab kepada Allah. Itu pada hakikatnya. Siapa yang bisa jelaskan kepada saya kenapa bisa seperti itu? Kalau kita merasa iri, dengki kepada saudara kita yang diberi nikmat oleh Allah, sebenarnya kita sedang berburuk adab kepada Allah. Apa alasannya? Jawabannya, karena sebenarnya seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa, ya Allah, kenapa engkau beri dia ini harta, si fulan ini harta, saya lebih berhak, saya lebih rajin, saya lebih ini daripada dia. Kenapa dia yang kau beri? Kenapa bukan saya? Seolah-olah kita ingin bilang begitu sama Allah. Makanya seolah-olah kita memprotes Allah terhadap takdirnya. Maka ketika kita lihat saudara kita
sedang diberi nikmat oleh Allah dan kita merasa iri kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ada anu jitu, apa jitu. Itu hati-hati. Itu kelihatannya sepele, jangan sepelekan itu. Itu dosa besar yang sebenarnya kita sedang memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kemudian yang berikutnya bahwa sifat ini sifat yang menjadi pendorong atau pembantu seseorang untuk berlaku ikhlas dalam amalannya. Sehingga mendorongnya untuk berbuat baik tanpa ingin pujian atau imbalan dari manusia. Tapi yang dia inginkan adalah dia ingin mendapatkan dia ingin saudaranya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Saya ulangi. Sifat ini bisa mendorong seseorang untuk berlaku ikhlas ya kepada Allah dan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas terjemahan Al-Qur'an yang Nabi SAW mendoakan beliau, Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Doa yang mustajab sehingga Nabi sehingga Ibnu Abbas diberi oleh Allah kefaqihan dalam agama dan pemahaman terhadap tafsir Al-Quran. Beliau pernah berkata, Wallahi, inni amurru bi ayah wa afhamu ma'naha wa atamanna anna kullan nasi ya'lamuna minha ma'alam. Luar biasa. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya saya benar-benar ketika melewati satu ayat, lalu saya memahami itu makna dari ayat tersebut, dan saya berharap semua manusia juga memahami seperti apa yang saya pahami. Dan semua manusia mengetahui seperti apa yang saya ketahui. Subhanallah. Kalau antum belajar begini sekarang, ini ilmu sekarang jadi gharib. Badal Islamu ghariban wa sayaudu qariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam sekarang akan menjadi aneh. Kenapa? Karena ilmu sedikit tersebarnya. Antum orang-orang dipilih oleh Allah untuk mencatat ilmu, menghafalnya, menjaganya. Coba pasang ini niat dalam hati kita masing-masing. Saya ingin orang semua mengetahui apa yang saya tahu. Kenapa? Karena kita merasakan betapa indahnya hati ketika dengan ilmu. Betapa tenangnya hati ketika kita bersama dengan ilmu. Dan kita tidak ingin merasakannya itu sendiri. Kita ingin semua saudara kita, minimal orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita juga ikut merasakan kenikmatan ilmu. Kalau ini dipasang di dalam hati kita, insya Allah sifat-sifat yang tidak baik seperti ria, ingin memiliki kedudukan, ingin dipuji dan seterusnya itu akan hilang dari diri kita. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya ingin semua orang belajar ilmu dan mengetahui tentang ilmu ini, tapi tidak satu pun dinasabkan kepada saya. Artinya Imam Syafi'i, beliau mengajarkan orang ilmu usul fikih. Sebelum adanya ilmu usul fikih, orang hadis masih bingung. Bagaimana cara mengkombinasikan, menggabungkan dua hadis yang zahirnya saling bertabrakan. Sehingga muncullah ini ilmu, sehingga ada namanya mutlak, muqayyad, adanya am, ada khas, dan macam-macam. Itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjasa terhadap orang-orang yang belajar hadis. Makanya Imam Ahmad sangat mendoakan Imam Syafi'i secara khusus dalam doanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak ingin dinasabkan kepada nama saya bahwa Imam Syafi'i ini yang menemukan ini ilmu. Saya ingin orang semua menikmati ilmu, tapi tidak perlu dinasabkan kepada saya. Subhanallah. Jadi, kalau orang sudah punya sifat ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata-kata yang singkat tapi maknanya luar biasa. Kemudian, hadis ini juga dalil sebagai persatuan hati kaum muslimin. Dan ini kaidah besar dalam agama ya ikhwan, menyatukan kaum muslimin itu suatu maqasidus syariah, tujuan utama dari syariat Islam. Umat muslim ini bersatu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua, bersatulah kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Kalian itu akan lemah, kalian akan gagal, akan mudah dikocar-kacirkan oleh musuh. Jadi ketika seseorang muslim menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang muslim,
akan melahirkan cinta. Dan cinta itu adalah ketika dia ingin saudaranya mendapatkan kebaikan dan mencegah saudaranya dari keburukan. Sehingga dari sinilah muncul persatuan. Namun kalau yang terjadi sebaliknya, ketika rasa cinta ini tidak ada, yang ada hanyalah rasa iri dan dengki, rasa ingin saling menjatuhkan, saling ingin dia merasa yang terbaik, ingin merasa lebih tinggi daripada saudaranya, dia tidak ingin berbagi kebaikan dengan saudaranya, maka mustahil persatuan ini akan terwujud. Maka ini hadis ini termasuk kaidah besar dalam mewujudkan persatuan. Nah, kemudian yang terakhir barangkali, sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita masuk yang poin yang terakhir. Seperti sini jelas enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Karena kita habis Isya ini tidak ada sesi tanya jawab. Azan selesai pembahasan. Ya. Silakan. Ustaz, bolehkah kita mencintai sesama muslim sesuai dengan kadar imannya? Misalkan begini Ustaz, mencintai ke Ustadz atau guru pastinya akan berbeda dengan saudara muslim kita yang selalu berbuat kemaksiatan. Masya Allah. Ini masuk bab wala wal bara. Ketika kita seorang muslim ahli maksiat, tentu kita tidak akan mencintainya seperti seorang muslim yang ahli ketaatan. Ya. Kenapa? Karena bentuk dari menolong saudara kita yang berlaku maksiat adalah dengan mencegahnya dari kezaliman. Kalau kita mencintainya, membiarkannya, dalam arti di sini membiarkannya maksiat, artinya ketika dia bermaksiat kita senyum-senyum saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka ini sebenarnya menjerumuskan dia. Dia merasa apa yang dilakukan barangkali benar, atau dia merasa tidak ada teguran dari saudaranya, sehingga dia akan terus melakukan kemaksiatan tersebut. Dan ini contoh nyata yang terjadi zaman sahabat Nabi ketika 3 orang sahabat tidak ikut berperang. Kemudian diboikot selama 50 hari. Dan itu hadis yang terpanjang dalam Sahih Muslim tentang kisahnya mereka, tentang kisah taubatnya mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka masih muslim. Mereka itu bayangkan sampai istrinya saja dilarang oleh Nabi untuk ajak mereka berbicara. Seolah-olah dunia itu betul-betul sempit bagi mereka. 50 hari baru turunlah surat At-Taubah untuk melepaskan hukuman mereka, dan akhirnya mereka kembali diajak bicara dan tidak diboikot. Kemudian juga contoh lain dari sahabat Nabi ketika dia lihat salah seorang keponakannya melempar burung dengan sebiji batu kecil. Dia bilang itu tidak membunuh burung, hanya itu membuat matanya pecah. Kemudian dibacakan hadis Nabi melarang hal tersebut. Lalu dia tetap melakukannya. Apa dia bilang? Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah saya tidak akan mengajakmu bicara. Nah, ini gara-gara dia melanggar sunnah Nabi. Kemudian juga Ibnu Umar ketika anaknya Bilal, ketika dilarang jangan la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutahunna khairul lahun. Dia bilang oleh Bilal, wallahi la amna'anahun. Bahwasanya Nabi bersabda, jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya kalau mereka mau ke masjid jangan dilarang, tapi sholat di rumah lebih baik. Apa kata Bilal, anaknya Ibnu Umar? Demi Allah saya akan melarangnya. Lalu Ibnu Umar merah mukanya, merah mata, dia bilang, saya bilang sabda Nabi jangan dilarang, kamu bilang larang. Akhirnya dia boikot. Ini menunjukkan apa? Bahwa kadar cinta itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada kadar ketaatan seseorang. Itu namanya al-hubbu fillah. Tergantung kadar ketaatannya kepada Allah. Jadi sudah jelas bahwa kalau seseorang itu semakin dia dekat dan taat kepada Allah, semakin kita cintai. Dan kalau ada saudara kita yang masih bermaksiat, namun di sisi lain dia masih juga melakukan ketaatan, di sisi lain dia melakukan kemaksiat, kita cintai dia sesuai dengan kadar ketaatannya, dan kita tegur dia sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Itu sifat al-wasatiyah dalam hubbu fillah.
Dan tidak boleh juga kita memboikotnya secara total pada kesalahan yang tidak perlu diboikot secara total. Makanya Profesor Abdullah Al-Bukhari, salah seorang guru kami ketika di Madinah, beliau itu membuat menulis suatu kitab, boleh lihat PDF-nya mungkin ada di internet, tentang kitab Al-Hajarus Syar'i. Boikot yang syar'i itu seperti apa? Syarat-syarat boikot. Sekarang itu orang boikotnya serempangan, tidak memperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Sehingga yang tidak berhak diboikot diboikot. Yang berhak diboikot mereka tidak boikot. Karena kenapa? Serampangan, tidak ada dawabit, tidak ada kaidah-kaidahnya. Maka ini bagus jadi rujukan, bagus kitabnya. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir, berapa menit lagi? Mak Isya 10. Baik. Kalau ada yang bertanya lagi, karena ini poin yang terakhir, tidak terlalu panjang. Sudah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut sedikit. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk berhati bersih kepada sesama muslim. Salamatul qulub. Hati kita tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan dengki, perasaan iri kepada sesama muslim. Dan ini adalah salah satu sifatnya penghuni surga yang digambarkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat. Jadi ketika Nabi bersama para sahabatnya, lalu Nabi bersabda, akan lewat di depan kalian seorang penghuni surga, penduduk surga. Lalu lewatlah orang itu. Kemudian yang kedua kalinya Rasulullah mengatakan demikian juga. Lalu lewat juga orang yang sama. Dan ketiga kalinya masih orang itu juga. Lalu salah seorang sahabat yang merupakan kalangan ahli ibadah dari kalangan sahabat, siapa kira-kira? Yang paling rajin beribadah, yang darinya diriwayatkan hadis puasa Daud. Puasa anak muda. Sehari puasa, sehari tidak. Siapa namanya? Ada yang tahu sahabatnya? Yang dia bilang, saya mampu ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Daud. Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada itu. Siapa kira-kira sahabatnya itu? Ahli ibadah luar biasa. Malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia puasa. Luar biasa ibadahnya. Dia ingin cek ini. Yang ahli surga yang dimaksud oleh Rasulullah 3 kali berturut-turut masih orang yang sama. Apa kelebihannya? Apa sifatnya sehingga dia sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga? No. La. Abdullah bin Amr bin As. Barakallahu fiik. Tal. Tafadhal. Ya, ini tadi siapa yang punya? Silakan. Diambil. Atau mau didonasikan? Ayakallah. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang di masa tuanya menjadi buta ya. Beliau buta karena banyak menangis ya, karena ahli ibadah. Baik. Beliau ini penasaran dengan sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga sehingga dia ikuti dan bermalam di rumahnya selama beberapa malam. Kemudian dia perhatikan apa amalan yang dilakukan oleh sahabat ini. Setelah beberapa malam bersamanya, dia perhatikan tidak ada yang istimewa. Dia sholat seperti biasa, sholat fardu, kemudian sholat seperti biasa, yang wajib-wajib saja dia lakukan. Sehingga dia penasaran dan bertanya. Rasulullah mengatakan Anda adalah termasuk penduduk surga. Tapi setelah saya lama di sini, saya tidak ada melihat sesuatu yang istimewa dari amalan Anda. Terus orang itu atau sahabat itu mengatakan radhiyallahu taala anhum, bahwasanya memang seperti apa yang kamu lihat, tidak ada yang istimewa dari ibadah saya. Tapi setiap malam sebelum saya tidur, hati saya bersih dari sesama kaum muslimin. Saya tidak banyak mempunyai perasaan marah kepada mereka sedikit pun, tidak punya perasaan iri dan dengki sedikit pun. Apa dibilang Abdullah bin Amr bin As? Ini dia yang kami tidak mampu melakukannya. Jadi ini bukan sifat yang mudah untuk dipraktekkan. Itu yang kita bilang tadi. La yu'minu itu penafian kamal.
kesempurnaan iman, bukan penafian asal iman. Kenapa? Karena sifat ini sangat-sangat sulit untuk dipraktekkan. Kalau bisa kita praktekkan, sudah dijamin kita penduduk surga. Tapi itu berat untuk dipraktekkan. Tapi kita diminta untuk bermujahadah mempraktekannya. Jadi cek, adakah masih ada di antara kita yang masih bermusuhan? Coba cek. Dan itu penghalang loh, kita masuk surga. Maka bersihkan memang hati-hati kita kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah ibarat satu tubuh. Kajasadin wahid. Apabila satunya sakit, yang lainnya juga merasakan kesakitan. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya. Mereka saling tolong-menolong. Jika senang sama-sama senang, jika susah sama-sama susah, itulah kaum mukmin, itulah gambaran dulu para salaf. Sehingga mereka kuat, tidak mudah dipecah oleh musuh. Tapi ketika terjadi perpecahan dari kalangan tubuh kaum muslimin, mudahlah mereka untuk dikalahkan. Inilah rahasianya. Kenapa kaum muslimin hari ini ya lemah, terbelakang, mudah ya dikuasai oleh musuh? Ini jawabannya. Karena kita tidak lagi merasa satu tubuh. Ketika saudara kita menderita, ya kita merasa aman-aman saja. Kita merasa enak-enak saja, biar dia Tommy. Yang penting saya tidak. Itu yang ada pada diri kita sekarang ini, penyakit al-wahan. Penyakit cinta dunia dan karahiyatul maut. Penyebab inilah yang menyebabkan kita tidak lagi merasakan perasaan persaudaraan. Semua diukur dengan materi. Kalau dia punya materi, biar bukan saudara senasab, misalnya seolah-olah dia lebih dekat pada saudara senasab, satu keturunan. Tapi kalau dia tidak punya materi, sudah, biar saudara sekandung pun mungkin tidak dianggap saudara. Itu kenyataan kaum muslimin hari ini. Kenapa? Karena tidak adanya tarbiyah dari hadis ini. Padahal dalam hadis ini sebaliknya, yang bukan saudara senasabmu saja dibilang akhi, saudaramu. Ini bentuk pelafasan yang sangat lembut. Bahwa seolah-olah walaupun bukan itu satu bapak, satu ibu dengan Anda, tapi karena ini diibingkai dalam ikatan Islam, itu seolah-olah itu satu nasab, satu darah. Makanya ini digambarkan persis oleh para muhajirin dan ansor. Ketika mereka pertama kali hijrah ke Madinah, apa yang terjadi? Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Lalu apa dia bilang kaum ansor, yang kaum ahli Madinah kepada saudaranya yang datang dari Mekah? Bahwasanya hartaku adalah hartamu. Bahkan yang istrinya dua, dia rela ceraikan satu untuk saudaranya. Saking segitunya. Itu praktek nyata dalam Islam. Dan saya kira itu tidak akan ada terulang lagi dalam sejarah. Itu luar biasa. Antum punya istri dua, cari satu untuk saudara antum, mau enggak? Saya kira belum ada selevel itu imannya. Dan itu pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Sehingga saking luar biasanya persaudaraan mereka. Padahal mereka tidak ada hubungan apa? Nasab. Jadi hadis ini singkat kalau kita praktekkan, subhanallah. Barangkali itu dulu ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan hadis yang sulit ini. Allahumma a'inna ala tatbiq hadzal hadis. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.